kabar nih? Kalian ngapain kesini? Nyari saya bukan seniman. Karena channel sekalian itu wawancara seniman, saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena itu ide saya. Nggak apa-apa sih, cuma eksekusi kalian bagus. Salut banget, editornya keren. Terus pertanyaannya berbobot. Saya seneng banget. Ya, kalian bisa mengeksekusi ide saya dengan cemerlang. Pokoknya salut. Kesibukan sekarang, saya kan teknisi ya, saya teknisi. Terus untuk sekarang itu pandemi, saya kerja di hotel. Kebetulan hotel sekarang nggak bisa menerima tamu, pariwisata tutup di Bali. Ya udah, saya nggak kerja. Terus di luar juga nggak bisa ngambil project karena project instalasi di villa atau di mana-mana itu nggak bisa jalan karena ekonomi yang agak turun sekarang. Jadi sekarang ya gini, relax aja, nggak ada anunya, nggak ada kegiatan yang menghasilkan banget, tapi yang jelas kan ngisi waktu luang aja lah. Kalau seniman bukan sih, karena seniman itu aduh gimana ya definisinya, agak susah sih, agak berat soalnya ngomongin seniman. Kebetulan saya bukan sekolah di sini. Terus apa ya, kalau pengalaman di sini juga gak banyak banget, dikit soalnya. Terus kalau yang kalian lihat di sosial media saya itu yang cover lagu atau apalah, gambar-gambar itu, atau mungkin batu-batuan yang saya buat itu cuma untuk ngisi waktu luang. Kalau nyanyi saya juga bukan profesional, saya manusia yang buta nada, nyanyi cuma buat hibur doang. Terus kalau kegiatan yang lain kayak gambar itu juga bukan profesional juga. Kebetulan dulu nanang saya pematung dan beliau juga pelukis awal-awal ya, sebelum menjadi instalatir. Jadi saya pernah lihat itu waktu kecil, sering bahkan suruh nanang gambar atau buat apa kayak patung apa gitu. Saya seneng karena lingkungan juga sih pengaruh. Di sini kan banyak seniman, jadi ya saya ngikut arus lah. Tapi saya yang jelas bukan seniman yang profesional, sekedar aja. Itu juga nyanyi nggak bagus banget, suara juga takutnya kalau nyanyi profesional saya bilang yang nonton kabur men. Aing kesini suara lu kayak black pecok mati gitu. Ya udah, saya cuma ngibur doang di sosial media. Kadang temen ulang tahun atau temen nikah, oke, nggak dibayar nggak masalah, saya juga cuma ngibur. Terus kalau gambar yang saya upload juga ya itu project temen sih, tapi saya yang buat gambarnya itu nggak bagus banget. Kalau dijual juga nggak bakal laku banget. Makanya ya sekedar apa ya, sekedar mengisi lah. Terus kalau project buat batu itu, wastafel itu juga tapi ya cukup mengisi dompet. Tapi harganya juga nggak profesional karena saya nggak tahu apa ini seni, apa ini bagus, apa ini gimana. Tapi yang jelas adalah yang nyari. Tapi ya dibayar oke, kadang nggak dibayar, sering nggak dibayar. Ya udah, mau gimana lagi kan, saya juga cuma ngibur. Kalau sekarang saya itu pushnya di dagang. Kalau dulu saya sih dagang udah dari dulu ya, dari SMA itu dulu dagang baju sama temen, kadang dagang jam, kadang dagang sepatu, kadang ya adalah temen itu apa, saya carinya di luar, saya dapat mungkin 10% dari harga lah. Naik dikit nggak enak juga, terlalu banyak cari keuntungan dari teman. Terus ada lagi satu project yang sekarang saya masuk, itu project di YouTube. Project di YouTube itu kebetulan punya temen. Terus saya cuma sekedar apa ya, bukan sekedar aja sih, sekedar ikut sih. Karena genrenya dia itu horor komedi. Dan kalau horor komedi ya agak ngeri sih ya projectnya. Kalau dibilang indigo, enggak ya. Definisi indigo itu jauh banget dari saya. Tapi kalau Anda tanya
saya pernah lihat hantu, pernah, jujur saya pernah lihat hantu. Kalau Anda tanya sering, nggak sering banget sih, kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak. Saya juga bingung, saya ini apa gitu, saya bingung sendiri saya ini apa. Cuma teman sih yang ngajak, dia kan bilang dia tuh sering sama saya, satu circle kita soalnya. Enggak, kita buat ini yuk, itu aja, kita buat itu, horror komedi, bla 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 bla. Saya kan bingung, kenapa Anda ngajak saya? Kalau horror komedi kenapa harus saya? Terus dia jawabnya ya, karena kalau pengalaman sama Om Ded ada aja pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Entah itu pengalaman yang horor atau buruk sih. Kalau untuk saya sih buruk ya, karena sempat itu dulu kita keluar, teman ada ulang tahun, minum lah sana, nggak mabuk sih, nggak mabuk, sumpah nggak mabuk, cuma sekedar minum terus tawa-tawa. Pulang kalau nggak salah itu jam 12 atau jam 1 pagi kita pulang, itu masih di daerah Ubud kejadiannya, lewat jembatan. Habis itu naik ada setruk kuburan men. Nah sampai sana motor saya mati, itu sama temen tuh, motor mati tengah kuburan jam ya 12 atau jam 1-an, mati tiba-tiba boy. Wah tuh ngerinya, teman saya sampai nangis ya. Kalau saya sih hampir nangis, mau nangis itu sebenarnya, ngeri banget karena motor normal habis di servis bensin penuh, tiba-tiba sampai sana mati, bingung kan. Teman saya udah nangis, terus saya nahan sih biar nggak nangis, biar nggak berdua kita lagi di sana. Cuma takut sih karena ada sih beberapa yang saya lihat itu ngeri banget men. Makanya saya sampai berdoa dalam hati tuh sambil nahan tangis. Terus akhirnya motor hidup, teman naik, udah kabur, cuma udah jalan tapi masih takut men, masih ngeri. Waduh, dada rasanya tepuk-tepuk sampai sekarang itu saya masih ingat. Terus itu yang paling buruk ya pengalamannya. Terus yang lain ada sih, cuma nggak sampai gitu ya, nggak sampai motor mati lah, gangguannya sampai betul-betul kita dilihatin yang serem-serem. Yang lain-lain mungkin kayak saya mancing kemana gitu, mancing agak malam, mungkin jamnya mungkin agak lewat, kadang ada yang manggil ya men, kadang ada yang manggil, kadang ada yang nyeriain, kadang kita lihat ada yang lewat. Cuma ya saya positif thinking aja, ya itu saya yang salah, ngapain kesana jam segitu gitu. Cuma ya kalau Anda bilang saya indigo, bukan, saya bukan indigo. Tapi kalau Anda tanya apakah saya tertarik, enggak juga. Tapi kalau saya percaya sih, karena kita manusia ini kan hidupnya berdampingan. Itu ada, kita ada, karena saya percaya Tuhan, dan Tuhan tidak cuma menciptakan manusia, masih ada pendamping yang lain. Gitu men. Kalau ide untuk nanti next project ya, project yang mungkin kalau udah normal atau gimana, rencana saya mau buat angkringan, tempat nongkrong yang asik lah, biar ini kalian udah kayak gini bisa buat tugas di sana, atau kita sharing apalah pengalaman yang asik-asik, atau pengalaman yang buruk-buruk gak apa-apa. Cuma itu next projectnya. Kalau yang lain mungkin saya bakal ngembangin ngembangin potensi sendiri, mungkin akan keluar dari dunia pariwisata, mau buat ya usaha sendirilah di rumah. Yang jelas masih didasar di teknisi. Terus kalau yang ke seni itu mungkin ya kalau ada waktu luang mungkin masih tetap, karena ini plottingan temen nih, dia tuh minta biar saya yang gambar gitu. Cuma itu ya kan sekedar aja. Terus kalau nyanyi masih sekedar juga, buat ngibur aja, apa sih yang enggak. Yang penting enggak gabut, yang penting enggak menyinggung orang atau gimana, ya jelas mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Ya sih gitu. Ya nikah, pertanyaan lu nikah. Kalau nikah pasti saya pasti nikah, cuma nggak tahu kapan, karena kalau masalah cewek susah ya. Selain tampang saya yang serem kayak gini nih, kadang orang kan kalau nggak kenal, nggak manusiawi nih, nggak bisa diajak ngobrol ini, orang kecil sombong atau apa. Cuma kalau lu udah kenal men, aduh nih Om Ded orang baik banget,
Cuma kalau masalah cewek agak ngeri, apalagi masalah nikah ngeri banget. Tapi yang jelas pasti, cuma mungkin kapan saya kurang tahu. Yang jelas pasti saya pasti nikah, tenang, pasti nikah. Kalau mau nikah kalian semua saya undang, pasti. Motivasi ya untuk anak muda, kalau untuk kalian ini kreatif, saya akui kalian kreatif banget malah. Saya pinginnya anak muda itu tetap berkarya, apapun yang terjadi keluarkan ide kalian, karena dalam setiap karya itu ya jangan menyerah dulu, karena kita itu memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada aja yang ini terlalu begini, kadang ada kritik yang mungkin terlalu pedas atau kritik yang terlalu pahit, terlalu menjatuhkan atau gimana. Yang jelas tetap eksekusi karya kalian, buat semaksimal mungkin. Yang jelas intinya tetap berkarya apapun yang terjadi. Kalau ada kritik dan saran ya jangan diterima dulu, ya udah dengar dulu, saring, kalau bagus pakai, kalau nggak bagus ya udah jangan dipakai. Dan ya jelas jangan baper lah, jangan dibawa ke perasaan, karena kritik dan saran itu manusiawi. Saya dulu sering dapat kritik yang buruk, kritik yang apa, cuma karena saya mau menerima dengan positif ya hasilnya ya positif. Tapi ya sekarang kan terserah kalian. Tapi yang jelas tetap berkarya apapun yang terjadi, eksekusi karya kalian semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Hasilnya atau mau itu keren atau tidak ya yang penting kalian punya karya. Itu sih dari saya. Terus apa lagi? Ya, udah segini aja. Ya. Oke, siap. Jadi terima kasih banyak untuk channel Yogi Adinata. Terus berkarya, semangat. Nanti mungkin saya kasih kalian ide gila lagi, atau mungkin ya kita buat proyek bareng lah ya. Yang jelas kalian keren, editor kalian luar biasa, ide kalian luar biasa, kalian luar biasa. Jadi sampai jumpa di lain waktu bersama saya Om Dan. Pamit.